Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli afdhala salawatika ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun. Allahumma shalli afdhala salawatika ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun. Allahumma shalli afdhala salawatika ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun. Nawaina ta'alluma ta'lim wa nafa'a wal intifa' wa tadakkura wa tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-musannif hafizahullah ta'ala bi wa bi ulumil darain ila anggala wa lamma iltaqal jam'ani tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafan minal hasba farama bihi bi wujuhim wa qala syahadil wujuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita yaitu sampai pembahasan tentang perang Badar. Perang Badar yang merupakan peperangan Nabi Muhammad SAW yang paling mulia, yang paling afdal. Sedangkan yang selanjutnya yang terakhir kita kaji bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kekuatan kepada orang-orang muslim dengan 1000 malaikat yang ikut berperang, lalu menjadi 3000, lalu menjadi 5000 malaikat. Lalu yang berikutnya walamma iltaqal jam'ani, ketika bertemu dua pasukan sahabat-sahabatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tanawala Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil batu kerikil segenggam, ya, atau pasir yang berbatu kerikil segenggam. Farama bihi fi wujuhim, lalu dilemparkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wajah mereka, padahal dari jauh. Ya, dari jauh pasukan masih belum bertemu, baru berhadapan dari jauh. Nabi Muhammad SAW mengambil batu kecil kerikil lalu dilemparkan ke wajahnya orang-orang kafir. Waqala, dan beliau Nabi Muhammad SAW sambil berkata syahadil wujuh, seburuk-buruknya wajah.
falam yabqa musyrikun illa dakhala fi min kharaihi wa ainaihi min asyai'un, dan tidak tersisa dari satu orang musyrik pun kecuali masuk ke dalam hidung mereka dan mata mereka batu kerikil tersebut. Ya, padahal jumlahnya 1000, ya, dilemparkan satu genggam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asir, ya, itu tidak ada hidung dan matanya orang kafir kecuali kemasukan pasir tersebut. Fanhazamu wa dzalika qauluhu ta'ala, lalu setelah berperang, ya, mereka terkalahkan orang-orang kafir. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa bukan kalian yang memerangi mereka, kata Allah, tapi Allah yang memerangi mereka. Bukan kalian yang melempar senjata kepada mereka, tapi Allah yang melempar senjata kepada mereka. Jadi sebenarnya yang memerangi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memerangi orang-orang kafir. Ya, sama sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba jika kamu memang benar-benar beriman kepada Allah. Jika kamu tidak lakukan, maka ya umumkan kepada mereka untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Ya, sama seperti mengajak perang Allah dan Rasulnya, pasti akan celaka sebagaimana Allah memerangi orang-orang kafir ketika perang Badar. Sama seperti memusuhi para wali-walinya Allah. Ya, dalam hadis qudsi, hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan adantuhu bil harbi. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, aku nyatakan untuk berperang dengannya, kata Allah. Jadi orang memusuhi wali, membenci wali, ya, apalagi sampai berprasangka buruk kepada seorang wali, itu sama seperti berperang dengan Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Maknanya apa? Sebaliknya, orang yang mencintai wali, ya, yang dekat dengan wali, orang yang, ya, selalu, ya, menolong atau membantu atau melayani para wali, itu akan dibantu oleh Allah, dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qutila minhum sab'una wa usira sab'un, dan terbunuh dari orang-orang kafir jumlahnya 70, dan yang ditawan itu jumlahnya 70. Wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi amril asra. Ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat para sahabat, bermusyawarah tentang bagaimana urusan para tawanan ini. Tawanan orang kafir yang ditawan, ditangkap 70 jumlahnya, mau diapakan? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Fa'asyara Sayyidina Umar bin Khattab ila qatlihim. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat untuk dihukum mati saja mereka semuanya, orang-orang kafir yang ditawan. Ya. Wa asyara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ila al-afwi anhum, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat agar mereka dimaafkan, wa akhudha minhum al-fidah, namun diganti dengan tebusan. Jadi orang kafir, mereka yang mau menebus itu dibebaskan dengan uang tebusan. Fakhtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ya Abi Bakar, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih pendapatnya Sayyidina Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Wastushhida minal muslimina arba'atu asyar rajulan, sittah minal muhajirin wa thamaniyatu minal ansar. Dan yang meninggal dalam keadaan syahid dari orang-orang muslim 14, 6 dari kaum muhajirin dan 8 dari kaum ansor. Lalu yang berikutnya di antara yang mati dari orang-orang kafir yaitu Fir'aunnya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Abu Jahal. Ya, sedangkan Abu Lahab itu tidak ikut perang Badar. Ya, akan tetapi Abu Lahab itu menyewa seorang tentara untuk ikut perang Badar. Namun tidak lama setelah perang Badar itu Abu Lahab terkena penyakit di kota Mekah. Penyakit seluruh tubuhnya yang membuat orang-orang yang lain menjauhinya, sampai Abu Lahab itu mati ya di tengah jalan terjatuh. Itu sampai orang-orang gak ada yang berani mendekati. Dibuat lubang di dekatnya, lalu didorong dengan tongkat atau kayu dari jauh. Abu Lahab dimasukkan ke dalam lubang, ya, itu setelah perang Badar, ya. Tapi Abu Jahal itu mati ketika perang Badar. Nah, kisahnya bagaimana? Ja'a fi Sahih Muslim, dalam ya hadis Imam Muslim radhiyallahu taala anhu an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu qala, yang menceritakan adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, inni lawaqifun yauma badrin fi shaf. Aku ketika berdiri ketika perang Badar, berdiri di dalam barisan, fa nadartu an yamini wa an shimali. Aku melihat ke kanan dan ke kiri, wa idza ana baina ghulamaini minal ansar haditsatu asnanihima. Ternyata aku berada di antara dua pemuda Ansor. Jadi Abdurrahman bin Auf itu berdiri di antara dua pemuda Ansor. Haditsatu asnanihima, yang umurnya masih muda-muda. Ya, Ansor ini yang ikut perang Badar umurnya masih muda, ya, mungkin sekitar umur 20 atau kurang atau lebih sedikit, ya, masih muda. Setelah balik lebih dari 15 tahun, ya. Lalu faghamazani ahaduhuma sirran min sahibihi, yang satu, kata Abdurrahman bin Auf, itu memberi isyarat kepadaku, ya, berbisik kepadaku agar tidak diketahui oleh jadi temannya yang satunya. Jadi dua pemuda ini berteman, ya. Ya, jadi membisik kepada Abdurrahman bin Auf agar tidak didengar oleh teman satunya, ya. Kata pemuda Ansor ini, faqala ya am, wahai paman, hal ta'rif Abu Jahal ya bin Hisham, apakah kamu kenal Abu Jahal itu yang mana? Kata pemuda, anak muda Ansor ini, ya. Faqultu na'am, ya. Lalu Abdurrahman bin Auf menjawab, aku menjawab, tahu, ya. Wa ma hajatuka, ya. Kenapa kamu bertanya? Ada apa? Qala balagani annahu kana yasubbu nabi. Kata anak muda Ansor ini, aku dengar bahwa Abu Jahal itu mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi law ra'aituhu lam yufariq sawadi sawaduhu hatta yamutal a'jalu minna ay al-agrab ajalan, ya. Kata anak muda ini, demi Allah, kalau saya melihatnya aku tidak akan berpisah badannya dengan badanku kecuali mana yang mati terlebih dahulu. Benar-benar ingin membunuh Abu Jahal. Faghamazani akhir, setelah itu kata Abdurrahman bin Auf, yang satu juga berbisik agar teman satunya yang tadi tidak tahu, tidak mendengar, ya. Faqala mithlaha, lalu bertanya sama seperti pertanyaan temannya itu, ya, wahai paman, Abu Jahal itu yang mana? Ya. Seandainya saya tahu, saya akan tidak akan berpisah dengannya kecuali salah satu dari kami yang terbunuh. Faqala min saya fa'ajibtu
lidzalika li hirsi kulli minhuma ala dzalika wa ikhfa'ihi an sahibi liyakun huwal mukhtas bihi. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, saya sampai heran-heran ya melihat bagaimana semangatnya dua anak muda ini dari kaum Ansor yang benar-benar ingin mendapatkan fadilah khusus membunuh Abu Jahal. Ya, Fir'aunnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam ansha an nadartu ila Abi Jahl yazulu fin nas. Tidak lama kata Abdurrahman bin Auf, aku melihat Abu Jahal dari jauhan ya, yang berpindah-pindah ya ta'awwal min mahal ila akhar, berpindah-pindah di dalam barisan orang-orang kafir. Faqultu ala tarayan hadza sahibukum alladhi tas'alani anhu faqtadarahu bisayfihi ma fadarabahu. Lalu ketika aku melihat Abu Jahal, aku berkata kepada dua anak muda Ansor ini, itu orang yang kamu tanyakan, yaitu Abu Jahal. Langsung dua anak muda ini ya menyerang Abu Jahal ya, sampai matinya gara-gara dua anak muda ini ya dipukul dengan pedangnya ya, sampai sekarang ya belum mati tapi Abu Jahal sudah sekarat. Falamma intahal qital, ketika selesai peperangan perang Badar, wan hazamal musyrikun, orang-orang musyrik itu sudah kalah. Ya, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Jahlin an yatabisa fil qatla ya falaqiyahu Ibnu Mas'ud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencari Abu Jahal ya, di antara pasukan orang-orang kafir yang sudah mati, yang gugur ya. Lalu di antara yang mencarinya itu adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Falaqiyahu, Ibnu Mas'ud melihat ya, Abu Jahal sudah tergeletak sekarat tapi belum mati. Wa wati'a ala unuqihi wa ala fawqa sadrihi yuridu hazza ra'sihi. Ya, Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud ini orangnya pendek. Ya, Ibnu Mas'ud itu orangnya sangat pendek ya, bahkan dalam riwayat satu lengan atau dua lengan tinggi ya, jadi sangat pendek. Abu Jahal itu orangnya besar ya, tinggi ya, besar badannya ya. Ibnu Mas'ud dari kejauhan agak ketakutan juga ya, dari jauh ditusuk-tusuk pakai pedangnya ya, masih hidup, masih bisa berdiri apa enggak ya, ternyata enggak bisa, sudah sekarat. Ibnu Mas'ud menaiki badannya Abu Jahal ya. Menaiki badannya Abu Jahal ya, ingin memotong kepalanya Abu Jahal, ingin dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Jahal yang sudah sekarat melihat Ibnu Mas'ud menaiki badannya di dadanya ya, Abu Jahal berkata, "Laqad irtaqaita ya ruwa'il ghanam murtaqan su'bah." Kamu telah menaiki tempat yang susah dinaiki wahai penggembala kambing. Ya, sombongnya Abu Jahal. Nah, kamu naik badanku, ini bukan tempat yang gampang. Ya, maknanya ini adalah sesuatu yang aku ini bukan orang biasa, kamu bisa menaiki aku. Jadi dari sombongnya Abu Jahal. Qala Ibnu Mas'ud fa darabtuhu bi sayfi li ahuzza ra'sahu falam yughni 'an syai'an ya, fa basaqa fi wajhi wa qala khudh sayfi wa ihtas bihi ra'si min asli al-unuq li yara 'aziman muhaban fi 'aini Muhammad wa qul lahu ma ziltu aduwan li sa'irad dahr. Lalu ketika Ibnu Mas'ud ingin memotong kepalanya Abu Jahal ya, itu nggak bisa karena pedangnya kecil. Ibnu Mas'ud pendek, kecil, pedangnya juga kecil, kepalanya Abu Jahal besar ya, mau dipotong nggak bisa. Akhirnya Abu Jahal berkata ya, diludah ya, itu Ibnu Mas'ud ya, diludah ya, itu Ibnu Mas'ud. Dan Abu Jahal berkata, kamu ambil pedangku dan kamu potong kepalaku dengan pedangku, kata Abu Jahal ya. Dan potong kepalaku dari bawah, leher bagian bawah, agar kepalaku terlihat besar di hadapan Muhammad. Jadi masih menantang Nabi Muhammad.
padahal sudah sekarat ya. Ini bagaimana durhakanya Abu Jahal. Dan kabarkan kepadanya, kata Abu Jahal, ini mau dipotong kepalanya ya. Abu Jahal berkata, katakan kepada Muhammad, aku akan menjadi musuhnya sepanjang zaman ya. Naudzubillah min dzalik ya. Itu sebelumnya akhirnya diseret oleh, karena kepalanya besar, Abu Jahal kecil, mau diangkat nggak bisa, lubangnya telinganya dilubangi, diikat tali, diseret oleh Ibn Mas'ud sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ceritanya sebelumnya itu pernah ketika di waktu di Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah turun ayat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Muhammad meminta ya kepada para sahabat yang masih kecil, masih sedikit, yang masih lemah Islam. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang akan membacakan ayat ini di hadapan orang-orang kafir? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, orang-orang istilahnya saat itu kuat-kuat. Ibn Mas'ud berkata, aku yang akan membacakannya wahai Rasulullah. Padahal beliau ini kecil tapi kekuatan imannya sangat kuat. Aku yang akan membacakannya wahai Rasulullah. Ya, akhirnya pergi, waktu itu kumpulnya orang pemuka orang kafir itu di sekitar Ka'bah. Ibn Mas'ud datang membacakan ayat Al-Quran ya, lalu oleh Abu Jahal didekati, itu Ibn Mas'ud ditampar oleh Abu Jahal ya. Abu Jahal namanya besar, Ibn Mas'ud kecil, ditampar itu sampai telinganya robek. Menangis Abu Jahal ya, kesakitan ya, nggak bisa ngelawan, datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sedih Nabi Muhammad melihat Ibn Mas'ud menangis ya, kesakitan ya. Sedih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril turun alaihissalam, malaikat Jibril tertawa. Malaikat Jibril turun dan tertawa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam heran ya, Ibn Mas'ud menangis kamu tertawa ya. Wahai Jibril, kata malaikat Jibril, kamu akan tahu nanti. Malaikat Jibril sudah tahu duluan. Nah, ini ternyata nantinya ketika perang Badar, Ibn Mas'ud menyeret kepalanya Abu Jahal, diikat pada telinganya sampai kepada Nabi Muhammad ya. Malaikat Jibril turun lagi dan berkata, telinga dibatal balas telinga dan kepala adalah bonusnya, kata malaikat Jibril ya kan. Telinga dibalas dengan telinga, diseret untuk diikat dengan tali ya. Bonusnya adalah kepala ya. Bagaimana akhirnya ketika ya Ibn Mas'ud ya, sahabat yang mulia ya, walaupun kecil tapi sangat dekat dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Ibn Mas'ud ketika ya mau naik pohon, mau ngambil kayu Arab untuk siwak ya, ketika naik pohon ada angin yang berhembus ya, karena kecil, kakinya kecil ya, ada angin berhembus melayang kakinya ya. Ibn Mas'ud pegangan sampai sahabat gak kuat ya, ketawa karena gak kuat ya, sambil sembunyi-sembunyi ya. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mimma tadhakun, apa yang kalian tertawakan? Karena Nabi Muhammad yang beliau lihat adalah hakikatnya. Kalau kita kan zahirnya saja. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada hakikat segala sesuatu. Apa yang kalian tertawakan? Ya, sahabat menjawab, kecilnya kakinya wahai Rasulullah ya, sehingga melayang kena angin ya. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, kedua kakinya itu nanti di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud ya, lebih berat daripada gunung Uhud. Maknanya amalannya, imannya, besarnya pahalanya dari Allah, tingginya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih berat daripada gunung Uhud ya. Gunung Uhud itu batu ya, gunung batu sebesar gunung ya. Bukan seperti gunung di sini ya, gunung itu batu tapi sebesar gunung ya. Ini kemuliaan daripada Sayyidina Muhammad Ibn Mas'ud ya, di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Lalu galak ya, ketika
ketika Ibnu Mas'ud mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kama inni akramul nabiyyin wa ummati akramul umam." Ya Allahi kadzalika fir'aun hadhihi ummah asyaddu aghlab min fara'ina sa'iril umam. Ya, sebagaimana aku semulia-mulianya Nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umatku adalah umat yang paling mulia, sama seperti hanya Fir'aunnya umatku lebih keras daripada Fir'aunnya semua umat. Jadi semua umat itu punya Fir'aun. Yang paling keras, yang paling durhaka itu adalah Fir'aunnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Jahal. Fir'aun Musa hina adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Ya, Fir'aunnya Nabi Musa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika akan tenggelam itu Fir'aunnya Nabi Musa berkata, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain yang disembah oleh Bani Israil. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Jadi Fir'aun ketika mau tenggelam taubat kepada Allah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku orang muslim. Tapi karena sudah melihat adabnya Allah, iman sudah tidak bisa diterima. Orang kalau sudah melihat adabnya Allah mau beriman sudah tidak diterima. Sudah melihat adabnya Allah di hadapannya. Itu Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam. Wa Fir'aun hadhihi ummah isdada adawatan wa kufran. Sedangkan umatnya, Fir'aunnya umat ini itu ketika mau celaka tambah kafir, tambah memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat annahu sajada sallallahu alaihi wasallam syukran lillahi ta'ala. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kemenangan oleh Allah. Dari sini itu berkembang, nampak Islam ya akan mendapatkan kemenangan sampai hari kiamat ya. Insyaallah yang lain tentang masalah perang Badar dan juga kejadian yang terjadi, salah satu kejadian yang terjadi di bulan Ramadan adalah Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah. Itu terjadi juga di bulan Ramadan ya. Insyaallah akan kita kaji lagi. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, mengampuni hajat kita, diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberkati ahli Badar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.